البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Anak saya Saat atau Said, tapi ternyata dia tidak beruntung. Dia suka main burung. Sibuk dengan apa? Memelihara burung, bukan melihara hadis. Kata Syu'bah. Jalan hidupnya lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul awal an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jarir al-Bajali, yang dijuluki sebagai apa itu? Yusufu hadhil ummah, dijuluki oleh Umar ibn al-Khattab karena memang beliau tampan, handsome. Dari apa? Dari ahlul Yaman. Qal kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ada di siang hari, di tengah hari, di samping atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun urah. Maka kemudian datang kepada beliau sekelompok orang yang telanjang. Maksudnya bukan berarti betul-betul tidak pakai baju, ada bajunya. Mujta bin nimar, mereka pakai baju dari kulit. Nimar ini adalah semacam kulit harimau. Tapi apa? Karena miskinnya mereka tidak mampu mendapatkan baju-baju yang lain. Nanti mungkin ada pensyarahannya di sini. Oh, apa? Anda salah. Bukan dari namir, tapi apa? Dari namirah, yaitu adalah kain yang berbentuk selimut, tapi terbuat dari apa? Terbuat dari bulu domba. Apa? Anda salah. Bulu domba yang bergaris. Ya, bukan dari namir, tapi namirah. Jayid, ada penjelasan dari Imam Nawawi. Bulu domba kambing. Ya, kambing. Tayyibqa au al-aba, atau memakai abaah. Al-muhim memakai kain yang lebar dan ada lubang di bagian apa? Bagian leher untuk kepala masuk itu. Mutaqallidis suyuf, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Wa ammatuhum min Mudar, kebanyakan mereka adalah dari Mudar. Rasulullah sendiri apa? Punya jalur apa? Jalur keluarga dari Mudar juga. Mudar adalah apa? Bagian atas dari Quraisy. Bal kulluhum min Mudar, bahkan semuanya adalah dari Mudar. Fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah warna wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah, karena melihat kemiskinan yang menimpa mereka. Yaitu mereka adalah kaum yang sudah masuk Islam dan mereka datang ke Madinah dalam keadaan apa? Mereka adalah orang-orang yang miskin. Ya, wajah Rasulullah berubah melihat itu. Qal fadakhala summa kharaj, maka Rasulullah masuk rumah kemudian beliau keluar lagi. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqam, kemudian beliau memerintahkan Bilal, kemudian Bilal pun mengumandangkan azan, kemudian mengumandangkan iqamat. Ini sudah apa? Di siang hari, sodrin nahar. Kemudian apa? Sholat duhur dulu. Fasalla, kemudian Rasulullah sholat. Summa khatab, kemudian beliau berkhutbah. Faqal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang semuanya, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Al-ayah, sampai akhir ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sampai ayat ini. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kalian. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr, dan ayat yang lain yang di akhir surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Bekalnya apa? Kemudian Rasulullah bersabda, tasaddaqa rajulun min dinarih, hendaknya ada orang yang bersedekah dari dinarnya, yaitu sebagian dari dinarnya. Min dirhamih, hendaknya ada yang dari dirhamnya. Ini min babi at-tanwi', ada yang ini. Min saubih, ada yang dengan bajunya. Ini walaupun dia polanya adalah pola khobar, tasaddaqa fi'il madhi, tetapi yang diinginkan adalah fi'il amr. Hendaknya kalian begini, hendaknya ada yang begini. Min sa'iburih,
hendaknya ada yang sedekah dari satu sok dari burnya, yaitu dari gandum. Min sa'i tamrih, hendaknya ada juga yang sok dari tamr, dari kurma dia. Hatta qal, bahkan Rasulullah sampai pada kalam beliau Rasulullah SAW, walau bisyiqqi tamrah, hendaknya ada yang sedekah walaupun dengan sepotong kurma. Semua sedekah itu akan bermanfaat bagi muslimin dan tidak disia-siakan oleh Allah. Faja'a rajulun, maka begitu Rasulullah bersabda demikian, datanglah seorang minal ansor, dari ansor, bisurratin kadat kafuhu ta'jizahu anha, dengan apa? Dengan satu karung dari bahan makanan. Hampir-hampir hampir telapak tangannya itu tidak mampu untuk membawanya. Kenapa? Karena terlalu berat ketika membawa itu. Bukan berarti hanya satu telapak tangan, kalau itu tidak berat, tapi ini adalah satu karung, sehingga tangannya kepayahan. Bal qad ajazat, bahkan sebenarnya tangannya itu telah tidak mampu, tidak kuat membawanya. Summa tataba'an nas, kemudian orang-orang pun susul menyusul mengikuti perbuatan sahabi ini. Sebenarnya dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ketika itu para sahabat agak berdiam diri, karena kita tahu keadaan para sahabat tidak seperti kita. Para sahabat ada yang bajunya hanya 2 atau 1, sementara kita alhamdulillah satu almari banyak baju. Belum lagi bahan makanan, belum lagi ini itu, keadaan sahabat. Sehingga sebagian dari mereka, sehingga mereka pada waktu itu berdiam diri yang di situ. Sampai kemudian ada satu sahabi dari Ansor ini, dan boleh jadi beliau adalah siapa? Abu Khaisama al-Ansori, sebagaimana dalam riwayat Ka'ab bin Malik itu. Begitu beliau melakukan itu, tataba'an nas, maka orang pun susul menyusul mengikuti beliau, mengikuti perbuatan beliau. Hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wasiyab, sampai saya melihat 2 tumpukan dari makanan dan baju, setumpuk makanan dan setumpuk baju. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah SAW yatahallal, sampai saya melihat wajah Rasulullah SAW itu bersinar, ka'annahu mudhabah, seakan-akan dia itu adalah potongan dari emas. Ini memang keutamaan Rasulullah SAW. Kalau kita gembira, wajah kita memang tampak cerah. Kalau Rasulullah bukan hanya tampak cerah, bahkan seperti potongan bulan purnama atau potongan emas. Faqala Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, barang siapa menghidupkan satu sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ini makna man sanna di sini, yaitu ahya as-sunnah. Kenapa? Ketika manusia itu diam tidak mengerjakan suatu sunnah, maka seakan-akan sunnah itu mati. Maka kalau ada orang menghidupkannya, maka dikatakan sanna sunnatan hasanah. Seakan-akan dia itu yang memulai, yaitu maksudnya adalah menghidupkan. Jelas Rasul yang memulai dan memerintahkan. Maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah tadi, yaitu jalan kebaikan tadi, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakan amalan tadi ba'dah, setelah dia, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka, karena yangkus dia itu lazim dan mutaaddi. Sementara di sini adalah syai'un, berarti syai'un sebagai fa'ilnya, berarti yangkus adalah lazim. Tanpa ada sedikit pun dari pahala mereka yang berkurang. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang jelek, kana alaihi wizruha, maka dia akan memikul dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang yang mengerjakan itu setelah dia. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa sedikit pun dari dosa-dosa mereka itu berkurang. Rawahu Muslim. Qauluhu mujtabin nimar huwa bil jim wa ba'dal alif ba'un muwahhadah. Ba ada titik di bawahnya itu, muwahhadah tahtaniyah. Wan nimar jam'u namirah wa hiya kisa'un min sufin mukhattat, yaitu kain yang lebar, kisa, atau boleh jadi dia adalah semacam selimut yang terbuat dari suf, yaitu bulu kambing, bulu domba, mukhattat, ada garis-garisnya. Wa makna mujtabiha
La bisiha, mereka memakai. Jadi aurah bukan berarti tidak memakai baju sama sekali di sini, tetapi apa? Secara umum adalah bajunya sangat kurang. Wa qad kharaquha fi ru'usihim, ya mereka telah melubanginya di bagian kepala agar kepala masuk di situ. Wa al-jaub al-qata. Al-jaub itu yang mana ya? Oh, mujtabi, iya. Al-jaub sendiri artinya adalah qata. Wa minhu qauluhu ta'ala wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Contoh penggunaan lafaz al-jaub adalah dan Samud yang mereka itu memotong-motong as-sakhr. As-sakhr yaitu batu karang bil wad di lembah. Mereka kaum yang kuat. Kaum Samud juga. Tahwuhu wa qata'uh. Apa ini namanya? Nahatuhu wa qata'uh, ya mereka memahatnya dan memotongnya. Wa qauluhu tama'ara wa huwa bil ainil muhmalah, ya dengan ain tanpa titik. Kalau ada titiknya jadi ghain. Taghayyar, berubah. Wa qauluhu ra'aitu kaumain bi kafil kam wa dhammiha, boleh kumain. Subratain, yaitu dua tumpukan. Subrah tumpukan. Wa qauluhu ka'annahu mudhabah huwa bidzal al-mu'jamah, dengan dal ada titiknya. Wa fathil ha mudha. Wal ba juga di fathah al-muwahhadah. Qalahul Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini dalam apa? Masyariqul Anwar. Wa ghairuhu, dan juga ucapan ulama yang lain. Wa sahafahu ba'dhum, sebagian dari mereka keliru di dalam membuat kalimat itu, menulis kalimat itu. Waqal mudhunah. Dan ini tentunya tidak betul. Mudhunah seakan-akan apa? Berminyak. Yang betul adalah mudhabah. Bidal muhmalah, dengan dal tanpa titik. Wa dhammil ha wa bin nun. Wa kadza dhabatahu al-Humaidi. Dan seperti itu yang didobatkan, yaitu dikasih titik oleh al-Humaidi. Humaidi syekh dari Al-Bukhari. Tayyib. Wal hadisul masyhur huwal sahihul masyhur huwal awal, yang benar dan terkenal adalah yang pertama, yaitu mudhabah. Wal muradu bihi alal wajhain, dan yang diinginkan dalam bentuk manapun terserah, mudhunah atau mudhabah, as-safa'u wal istinarah, yaitu bersih dan bercahaya. Ya, karena kalau berminyak memang kesannya apa? Bercahaya. Baik, kita ambil sedikit dari hadis ini. Disebutkan apa? Bahwasanya kami di siang hari itu sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dan sekian banyak hadis menunjukkan apa? Mahabbatu ashabi Rasulullah SAW mulazamatah, yaitu kesukaan para sahabat untuk selalu apa? Menyertai Rasulullah SAW. Safaron wa hadara, ketika safar dan juga ketika ada di kampung beliau. Mereka suka untuk apa itu? Menyertai Rasul, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah dari Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Faja'ahu qaumun urah. Kemudian datang kepada beliau sekelompok dari kaum yang dalam keadaan tidak memakai baju itu. Baik. Mujtabin nimar, dalam keadaan mereka itu memakai apa? Memakai nimar tadi, yaitu kain dari wol. Awil aba, ya abaya. Mutaqallidis suyuf, dalam keadaan mereka memakai pedang. Ini menunjukkan disyariatkannya untuk apa? Menutup aurat, dan barang siapa dia mendapatkan semampunya maka dia bertakwa semampunya. Jangan apa? Jangan seperti perbuatan orang-orang kafir yang meniru binatang itu. Mampu dia beli baju yang baik, baju yang panjang, baju yang lebar, tapi sengaja pakai apa? Baju yang sangat pendek-pendek, seakan-akan kekurangan kain. Itu pun ternyata apa? Mereknya mahal. Ini rugi berlipat-lipat. Itu ajaib. Baik, yang betul adalah apa? Bertakwa semampunya dan apa? Menutup aurat sekuat tenaga. Kalau tidak mampu maka semampunya. Dan dalam keadaan mereka membawa pedang-pedang, dan memang inilah yang disunahkan untuk kaum muslimin, yaitu apa? Kemana-mana mereka membawa pedang, membawa senjata. Tentunya apa? Dengan syarat-syaratnya. Rasulullah mengatakan, man marra bi aswaqina au bi masajidina bi naslin fal yumsik naslahu bi yadihi.
barang siapa melewati pasar-pasar kami, pekan-pekan kami, dan masjid-masjid kami, maka hendaknya apa? Hendaknya dia dengan membawa panah, tentunya panah dan yang lain-lain, maka hendaknya dia memegang bagian besinya itu, agar jangan sampai melukai seorang muslim. Ada syarat-syaratnya, tapi apa? Secara umum memang disyariatkan untuk muslimin membawa senjata. Makanya persyaratan bagi ahlu dhimmah yang ditegakkan oleh Umar bin Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan juga apa pembaharu yang berikutnya nanti, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz, adalah apa? Kaum kufar mereka boleh tinggal di wilayah muslimin, tapi mereka tidak boleh bawa senjata. Senjata itu adalah ciri khas muslimin. Ini ketika muslimin masih apa? Masih jaya, tidak terhinakan seperti sekarang. Baik. Kemudian disebutkan amatuhum min mudhar. Kebanyakan dari mereka adalah dari Mudhar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang mana beliau itu memahami nasab. Karena ini penting untuk apa? Meletakkan kelompok itu pada tempatnya. Walaupun yang paling bertakwa itulah yang paling utama, tetapi apa? Allah Ta'ala telah membezakan antara apa? Antara muhajirin dengan ansor. Muhajirin lebih utama daripada ansor. Demikian pula apa? Antara yang ahlul bait dengan bukan ahlul bait. Ahlul bait mereka apa? Memiliki hak khusus melebihi hak-hak kita dan sebagainya. Walaupun apa? Harus dengan syariat, bukan dengan hawa nafsu di dalam pemuliaannya. Maka paling tidak dari sini kita tahu apa? Jarir mengetahui masalah nasab kaum ini dari pihak mana, kaum ini dari kabilah mana dan sebagainya. Bahkan semuanya dari Mudhar. Fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Rasulullah SAW berubah lima ra'a bihim minal faqah, manakala beliau melihat kemiskinan mereka. Kalimat ini memberi beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah apa? Bahwasanya realisasi dari firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum min ba'd, ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukminin, pria dan wanita, sebagiannya adalah wali bagi sebagian yang lain. Menunjukkan apa? Kepedulian. Kalau saudaranya lapar, maka mereka juga merasa sedih. Kalau saudaranya sedang sedih, mereka juga ikut berduka. Tidak bersikap tidak peduli. Bahkan apa? Kita ambil kisah dengan keadaan saudaranya. Kalau saudaranya sedang gembira atau mendapatkan nikmat, kita juga ikut bersyukur, ikut mendoakan kebaikan dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW yang disifati bil mu'minina raufur rahim, penuh belas kasihan dan penyayang kepada kaum mukminin, maka seperti itu pula beliau. Manakala beliau melihat sebagian umatnya, sebagian muslimin, sebagian sahabat itu miskin, maka beliau sedih. Beliau apa? Beliau merasa ikut berduka. Sebagaimana disebutkan di dalam apa? Biografi Mus'ab bin Umair. Dulu beliau adalah pemuda bangsawan dan kaya dari kalangan orang-orang Quraisy. Tapi ketika beliau masuk Islam, beliau diboikot, dipulaukan oleh keluarganya sehingga jatuh miskin, dan bahkan apa? Karena terlalu miskinnya sampai kulit beliau pun kering dan mulai ya seperti itu, kurang perawatan, dan juga apa? Bajunya itu tambal-tambal. Ketika Rasulullah melihat keadaan beliau, Rasulullah pun menangis. Ini menunjukkan apa? Kepedulian Rasulullah SAW kepada keadaan saudara beliau, kepada umat beliau, dan seterusnya, sahabat-sahabat beliau. Dan juga dari kalimat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya sofahatul wajah mutarjimatun lil qulub, mutarjimatun lil qalb, bahwasanya wajah kita itu sebagai penerjemah dari apa yang ada di dalam hati. Ini sebagaimana disebutkan oleh para bulagha, para udaba, para ahli adab, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, kalau tidak salah di dalam At-Tibyan, bahwasanya wajah itu adalah sebagai apa? Penerjemah dari apa yang di dalam hati. Kemudian beliau memberikan contoh, kalau hati itu sedang sedih, wajahnya akan nampak bagaimana. Kalau hati sedang gembira, maka berubah lain. Ketika hati itu sedang ketakutan, maka wajahnya juga tampak pucat pias. Ketika hatinya sedang marah, wajahnya memerah. Jadi wajah itu mencerminkan apa yang di dalam hati. Makanya para sahabat mampu menafsirkan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dari wajah beliau. Padahal tidak disebutkan Rasulullah bicara di sini. Tapi begitu melihat perubahan wajah Rasul, langsung Jarir mengatakan, apa itu? Lima ra'a bihim minal faqah. Karena Rasulullah melihat kemiskinan mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu al-amal bil qara'in,
disyariatkannya beramal dengan qarinah, dengan perkara-perkara yang menunjukkan suatu keadaan. Fadakhala summa kharaj. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah, kemudian keluar lagi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, masuk ke rumah, tanya kepada istrinya, ada sesuatu tidak untuk disedekahkan kepada rombongan Mudhar itu. Ternyata Rasulullah sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Beliau sendiri keadaannya juga ma'ruf. Baik. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu betul-betul mengamalkan ajaran yang beliau ajarkan sendiri. Beliau bukan hanya seperti kebanyakan ahli campaign itu yang mengatakan sedekahlah kalian, sementara dia sendiri tidak sedekah. Bahkan Rasulullah SAW beliau adalah yang pertama mengamalkan ajaran beliau sendiri. Sebagaimana yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, ucapan siapa? Ucapan Nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Syuaib. Beliau mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Saya tidak ingin menyelisihi perkara yang saya larang kalian darinya. Kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka beliau juga mengerjakan. Kalau beliau melarang dari sesuatu, beliau juga yang meninggalkan. Inilah seharusnya, yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Kalau tidak, maka dia akan terkena hadis ayat yang disebutkan dalam musalsal tadi, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Astagfirullahaladzim. Baik. Kemudian adapun yang berikutnya kita tunda pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.